Inilah perjuangan pasukan TNI dari Batalion Macan Kumbang dalam mempertahankan dan merebut kembali Probolinggo dari tangan penjajah Belanda bersama rakyat Probolinggo. Pagi itu pada tanggal 22 Juli tahun 1947, pasukan infanteri Belanda mendarat di Pasir Putih yang sebelumnya Pasir Putih dibombardir oleh Belanda. Kemudian pasukan infanteri bergerak menuju ke kota Situbondo yang dalam sekejap dapat menguasai kota tersebut, yang mana pada waktu itu pasukan Belanda ini berjuluk sebagai pasukan Ninja Merah dan Putih. Kemudian setelah menguasai kota Situbondo, pasukan Belanda ini membagi kekuatannya menjadi dua kekuatan. Ya, pada masa kini kita sebut batalion ya. Batalion yang pertama bertugas untuk menyerbu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Namun batalion yang pertama ini hancur saat menghadapi masyarakat dan pejuang dari Banyuwangi, Bondowoso, juga masyarakat dan pejuang yang berada di Jember. Kemudian kekuatan yang kedua yang bersandi putih ini harus atau memiliki tugas untuk menaklukkan kota Probolinggo dan Lumajang, yang mana perjalanan mereka ini dari Situbondo menuju ke Probolinggo itu tidak mengalami hambatan suatu apapun atau tidak ada pencekatan dari para pejuang, karena perjalanan mereka ini memang melalui hutan dan menyeberangi pegunungan Argopuro. Mereka sangat santai berjalan perlahan-lahan dengan peralatan-peralatan tempur yang pada saat itu termasuk paling canggih ya saudara. Jadi mereka sangat santai, pelan, dan cukup tertib, yang mana pada masa itu mereka disebut sebagai penjajah atau penjahat oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, juga oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Kita semua tahu bahwasanya penjajah atau pada saat itu kita sebut sebagai penjahat itu selalu sopan dan selalu memperhatikan etika. Kemudian perjalanan pasukan putihnya Belanda ini sampailah di wilayah Paiton. Di sini perjalanan para penjajah dicegat oleh para pejuang dengan menggunakan senjata yang dirampas dari pasukan tentara Jepang. Namun perlawanan yang diberikan oleh para pejuang yang berada di Paiton ini tidak berarti apa-apa karena jumlah dan peralatan tempur yang tidak seimbang. Kemudian mereka pun kalah. Lalu perjalanan para penjajah ini sampailah di Kraksan pada 8.30 pagi. Mereka pun di sini tidak tenang ya berjalan, karena para pejuang kemerdekaan yang berdomisili di atau yang bertugas di wilayah Kraksan ini dipimpin oleh polisi Sarbini yang dibantu oleh Laskar Ansarudillah Genggong, yang mana Laskar Ansarudillah Genggong ini beranggotakan masyarakat dan santri Genggong. Namun sama dengan yang di Paiton, pencegatan yang dilakukan oleh para pejuang yang berada di Kraksan ini berhasil ditanggulangi oleh Belanda, sehingga banyak dari para pejuang ditawan dan ditahan, dipenjarakan di penjara Kraksan saat ini ya saudara. Kemudian Belanda pun merangsek menuju ke Pajarakan melewati jembatan, dan di sisi barat jembatan pasukan Belanda dicegat kembali oleh Laskar Ansarudillah yang bertugas berjaga di pos penjagaan Pajarakan, yang mana perlawanan dari para pejuang ini pun sama nasibnya dengan yang Paiton dan Kraksan. Itu tidak membuahkan hasil karena kalah jumlah juga kalah peralatan tempur. Walau begitu, perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Probolinggo tetap diberikan oleh para pejuang
mendesak para pejuang tetap menghantam para pejuang dengan rentetan peluru dan meriam-meriam yang mereka bawa, atau peluncur roket juga dibantu dengan tank, yang mana pasukan Belanda berhasil mendesak para pejuang Probolinggo ini dari Pacarakan hingga ke Gending. Di Gending ini para pasukan Belanda menghancur leburkan bangunan-bangunan yang dibangun oleh leluhur mereka Belanda juga, ya mana bangunan ini dekat dengan pabrik gula Gending, yang mana pendekatan dilakukan di wilayah Gending ini oleh TNI dibantu oleh Laskar Kelap yang dipimpin oleh Bapak Kelap Wijaya. Kemudian Belanda pun tetap mendesak para pejuang yang berada di wilayah Gending ini, lalu memberondong dengan senjata dari Tang ke wilayah Gunung Bentar, ya saudara. Di wilayah Gunung Bentar ini ada pejuang yang dipimpin oleh prajurit polisi Siaman. Namun perlawanan yang diberikan oleh kompi prajurit Siaman ini pun bernasib sama dengan para pejuang yang lain yang berada di Paiton, Keraksan, Pajarakan, Gending, dan prajurit Siaman pun mundur menuju ke kota Probolinggo karena terdesak oleh pasukan Belanda. Di Dringu sempat bertahan karena dibantu oleh pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor Abdus Sarip yang berkonsolidasi di wilayah kota Probolinggo atau wilayah tengah, ya. Wilayah tengah Probolinggo ini memang diisi oleh Batalion Macan Kumbang yang kemudian membagi kekuatan menjadi unit-unit kecil atau kompi, sebagaimana telah dibagi wilayah tengah, barat, kemudian wilayah timur, juga wilayah selatan atau Sukapura, ya saudara. Dan dibantu pula oleh laskar-laskar tempur, diantaranya Laskar Sakera, Laskar Kelap, juga Laskar TGP dan Laskar Mastrip. Ketika itu pasukan Belanda mencapai pinggiran kota atau wilayah Dringu atau batas kota. Sebelumnya kota Probolinggo dibombardir oleh Belanda sedemikian rupa hingga banyak bangunan-bangunan yang runtuh dan hancur. Sebelum pasukan infanteri penyerbu Belanda masuk ke kota Probolinggo, maka dilakukanlah pertempuran atau pengeboman yang dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur Belanda. Setelah pengeboman yang dilakukan oleh pesawat tempur Belanda, kemudian pasukan infanteri penyapu atau penyerbu Belanda masuk ke kota Probolinggo, dekat oleh pasukan polisi Sarbini. Namun pasukan polisi Sarbini didesak oleh Belanda hingga mundur ke wilayah Kitapan, dan di wilayah inilah sang pahlawan gugur sebagai kusuma bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Probolinggo dalam suasana agresi militer Belanda kedua. Kemudian seluruh pasukan Batalion Macan Kumbang yang bertugas di wilayah kota Probolinggo, baik itu dari kompi TNI ataupun kompi kepolisian yang didesak oleh Belanda, berkumpul di wilayah Benteng Mayangan, yang mana Benteng Mayangan inilah benteng terakhir yang harus dipertahankan oleh para pejuang. Ketika benteng ini gugur atau dikuasai oleh Belanda, maka seluruh wilayah Probolinggo yang diduduki oleh pasukan Nica Belanda menjadi hak milik Belanda hingga pada tanggal 23 September tahun 1949 diadakanlah pertempuran dadakan oleh TNI, kepolisian, dan seluruh laskar-laskar tempur rakyat termasuk laskar tempur pelajar yang bernama Laskar Tempur TGP, juga Laskar Tempur Mastrip, yang kemudian melakukan pengepungan terhadap kota Probolinggo yang
dimulai sejak malam hari ya, yang mana para pejuang dari TNI, polisi, juga para laskar tempur rakyat, juga laskar tempur pelajar Mastrip, juga TGP mengisi parit-parit, juga pohon-pohon, juga tembok-tembok di segala sisi kota Probolinggo untuk segera melakukan serbuan dadakan terhadap posisi-posisi pasukan Belanda atau posisi-posisi pos pasukan Belanda yang menjaga kota Probolinggo pada masa itu, yang mana serangan dadakan ini ditandai dengan dibakarnya pelabuhan Tanjung Tembaga kota Probolinggo oleh laskar Mastrip dan laskar TGP yang pada saat itu dikenal sebagai laskar tempur yang beringasan, tanpa perhitungan langsung gerusak-gerusuk dar-dor. Yang terpenting bagi mereka adalah berjuang merebut kembali kemerdekaan Probolinggo. Masalah gugur atau ditembak oleh Belanda itu urusan kedua. Dan pada akhir setelah serangan dadakan yang dilakukan oleh para pejuang terhadap Belanda yang berposisi di kota Probolinggo, maka pada masa itulah Probolinggo dapat direbut kembali dari tangan Belanda dan dikembalikan ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka.